Di dalam pemikiran kita yang terbatas sebagai manusia, kita memahami kematian itu punya dua arti. Yang pertama, mati itu artinya berhenti ada. Mati itu artinya tidak eksis lagi, berhenti ada. Atau yang kedua, mati itu artinya terpisahnya tubuh dan jiwa. Itu pengertian mati menurut kita manusia. Nah, kategori ini tidak akan pernah bisa cocok kalau kita pakai untuk Allah. Allah adalah pribadi yang kekal. Natur Allah adalah kekal, selalu ada, selalu eksis, tidak pernah tidak ada. Itu berarti kematian Yesus tidak membuat Allah jadi tidak ada, tidak membuat Allah tidak eksis. Dan juga Allah adalah pribadi yang tidak punya tubuh. Bagaimana mungkin tubuh dan jiwa Allah terpisah? Allah tidak punya tubuh, sehingga definisi kematian itu terpisahnya tubuh dan jiwa juga tidak cocok untuk dikenakan pada Allah. Jadi bagaimana kita mengerti kematian Yesus Kristus di atas kayu salib? Untuk menjawab hal ini, kita harus ingat bahwa Allah kita adalah satu natur dengan tiga pribadi, satu hakikat dengan tiga pribadi. Kematian Yesus itu berkaitan dengan pribadi Allah yang kedua, yaitu pribadi Yesus Kristus. Tapi kita jangan pernah lupa, pribadi Yesus Kristus sendiri sangat unik. Dia adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Ada natur ilahi dan ada natur manusia. Hakikat Yesus jelas adalah Allah, dan natur manusia itu ditambahkan di dalam keilahiannya. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ingin menjadi sama seperti umat yang dikasihi dan ditebusnya. Nah, ketika Yesus mati, ini berkaitan dengan terpisahnya jiwa dan juga tubuh Allah di dalam pribadi kemanusiaannya. Nah, memang agak sulit kita memahami hal ini, tapi kita bisa paham dengan sederhana seperti ini. Keterpisahan ini terjadi dalam kedaulatan Allah dalam rencana penebusan dalam kurun waktu yang sementara saja. Jiwa dan tubuh Yesus terpisah sementara waktu sebelum kebangkitannya. Tetapi justru ini menjadi bukti bahwa Yesus betul-betul menanggung hukuman atas dosa kita. Betul-betul mati seperti yang manusia rasakan dan alami. Dan ketika Yesus benar-benar bangkit, justru itu membuktikan bahwa dia benar-benar Allah yang berkuasa mematahkan dosa dan juga mematahkan maut. Yesus mati menggantikan kita. Nah, ini adalah suatu kebenaran yang sangat agung. Dalam taraf tertentu, kita bisa mengatakan Allah mati untuk kita. Dalam pengertian, mati itu artinya bukan berarti berhenti eksis, bukan juga tubuh dan jiwa Allah terpisah, tetapi bagian daripada pengorbanan pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus, di dalam menebus kita umatnya. Tidak ada kalimat eksplisit di dalam Alkitab yang mengatakan orang Kristen harus beribadah pada hari Minggu. Tetapi Alkitab mencatat perintah Allah kepada umatnya berulang kali sejak zaman dahulu kala, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah satu hari yang dirancang Tuhan untuk menjadi hari perhentian. Hari khusus di mana manusia bisa menikmati hubungan dengan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menikmati hubungan dengan sesama ciptaan, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, bahkan juga dengan creation ciptaan Allah. Allah menghendaki ada satu hari yang dikhususkan untuk kita bisa menyembah Allah, yaitu hari Sabat. Bagaimana hari Sabat bisa menjadi hari Minggu? Hari Sabat itu kemudian berubah menjadi hari Minggu, disepakati menjadi hari Minggu, itu ketika gereja-gereja mengacu pada kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada hari Minggu. Jadi hari Sabat diberi makna yang baru, bukan hanya melestarikan perintah Allah sejak dulu, sejak zaman purbakala, tetapi juga
merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari Sabat, hari perhentian, tetapi juga hari kemenangan, hari perayaan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang atas dosa dan maut. Kita adalah orang-orang tebusan. Kita adalah orang-orang yang hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ibadah di gereja pada hari Minggu itu merupakan latihan bagi kita di dunia ini untuk hidup di surga kelak. Di surga, hidup itu penuh dengan rest, perhentian, sukacita dan ketenangan bersama Allah, tetapi juga di sisi lain penuh dengan kemeriahan, perayaan, gegap gempita, kemenangan atas peperangan hidup di bumi ini. Mari beribadah pada Tuhan di hari Sabat. Tuhan memberkati Anda sekalian.